Oke, ini tentang apa ya? Ngoceh parenting lagi. Ini gue nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud menyerang siapa-siapa. Oke, gue cuman mau sharing hal yang pernah gue diskusikan dengan istri gue. Oke, tentang parenting versus career. Oke, apakah keduanya bisa berjalan bersama-sama? Apakah keduanya harus saling apa ya, mengalah atau gimana? Oke, jadi gue tidak pernah mempersalahkan orang tua yang punya anak dan dua-duanya bekerja. Gue tidak pernah mempersalahkan hal itu. Oke, ya bisa karena memang tuntutan ekonomi, karena memang kondisi, karena memang apa banyak. Oke, dan gue tidak pernah mempersalahkan atau memandang negatif orang tua yang memakai helper, baik itu dalam bentuk ya neni, suster ya maksudnya ya, mbak, ataupun dititipin ke orang tua. Oke, gue tidak pernah ada masalah dengan hal itu. Tapi yang gue mau concern di sini adalah ini, jadi gue ngomong hal ini bukan artinya I am the best parents in the world. Ya enggak. Gue cuma mau sharing aja hal yang apa namanya pernah gue diskusikan dengan istri gue plus pemikiran gue sendiri ya. Ya mau ini mungkin bakal kontroversi, bakal beda pendapat, bakal banyak yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Ya, namanya juga berbagi ya kan, namanya juga sharing ya kan. Nah, yang gue kurang suka itu adalah menggunakan alasan karir, alasan pekerjaan untuk kabur dari tanggung jawab. Itu gue kurang setuju. Oke, dua-duanya kerja is okay gitu loh menurut gue, apalagi kalau memang apa namanya dibutuhkan gitu kan, mungkin dari sisi finansial kurang, mungkin dari apa namanya eh, peran di perusahaan juga cukup besar, ya udah mau gimana gitu kan. Tapi kan jangan sampai tanggung jawab itu dalam hal berkarir, dalam hal bekerja itu malah jadi kedok, malah jadi excuse, malah jadi apa ya, alasan untuk kabur dari rumah, kabur dari tanggung jawab, pulang larut malam sehingga tidak ada waktu buat anak. Oke, ya mungkin dia ngerasa aduh gue di rumah pusing nih, anak gue nangis mulu, anak gue apa ringik sana sini, anak gue ribut minta ini itu, aduh gue males nanggepinnya, gue males ngajak dia main, gue males apa ya ngomongnya ya, ya do the parenting gitu kan. Parenting itu maksudnya kan lebih membina hubungan dengan anak ya, build the relationship dengan anak, dan itu nggak gampang. Gue ngerasain sendiri, makanya gue berani ngomong, gue berani bikin video ini. Ya konsekuensinya ya lu harus siap pusing, lu siap sakit leher, lu segala macam lah, panadol, dekolgen, tolak angin gitu. Itulah apa namanya sampai saat ini yang gue dan istri gue jalankan ya, bagaimana kami membina hubungan dengan anak, bagaimana kami ingin supaya anak ini punya empati, punya emosional yang baik, punya IQ yang baik, punya spiritual yang baik. Dan ternyata itu semua tidak semata-mata tanggung jawab guru di sekolah dan pendeta atau guru agama di tempat ibadah di sekolah, bukan. Penentuannya adalah ya di rumah gitu loh. Gimana kita menanggapi dia saat dia tantrum, bagaimana kita menanggapi dia saat dia bertanya, bagaimana kita mau membacakan dia buku berdasarkan banyak psikolog anak, bukan satu bukan dua, hampir semua psikolog anak itu berkata
Untuk mengurangi tantrum dari anak, itu bisa diredam dengan cara apa? Build relationship. Caranya gimana? Bacain buku, ngobrol. Dia nanya apa, ya tanggepin. Jangan dikira anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Jangan salah. Dia tahu banyak hal. Dia siap menerima banyak hal saat dia mulai bertanya. Ini yang gue rasain. Anak gue 5 tahun by the way. Dan perkembangannya cukup positif ya sampai saat ini ya. Laporan dari guru, laporan dari apa namanya, guru sekolah, guru les sama guru sekolah minggu itu positif. Bersyukur gue akan hal itu. Tapi ya dibalik itu semua ada usaha yang gue lakukan, ada usaha yang istri gue perjuangkan, bahkan korbankan. Nah, baik lagi tadi ke karir versus parenting. Kalau menurut gue pribadi, ini tergantung masing-masing komitmen dan kapasitas orang. Oke, kalau memang kita bisa membagi waktu dan berkomitmen, itu akan sangat baik. Let's say lo kerja di kantoran ya, dari 9 to 5 misalnya. Ya, selesai dari itu lo pulang misalnya. Terus di rumah ya mohon hadir untuk anak. Jadi bukan artinya lo ada di rumah, lo lewat-lewat di depan dia, lo jawabin dia tapi sambil mungkin main handphone, mungkin nonton YouTube, mungkin balas email gitu loh. Ya memang resikonya adalah kemungkinan besok bisa aja lo dimarahin bos karena ada email yang belum dibalas. Padahal sebenarnya udah di luar jam kerja. Ya bisa aja kan. Jadi itu yang mau gue tekankan di sini ya. Ini gue nggak mau menggurui, tapi gue hanya mau sharing. Jadi ya, tapi gini, kalau di keluarga gue sendiri itu sudah ada ambil keputusan istri gue rela berkorban, oke, full time mom. Jadi full time mom, oke. Padahal dia punya kesempatan untuk waktu itu bahkan jadi prinsipal di sebuah sekolah, tapi nggak diambil karena dia mau fokus mendidik anak, membina anak, membimbing anak gitu loh. Nah, gue sebagai suami gimana? Apakah akhirnya abis itu, oh bagus kamu udah di rumah ya, kamu udah ngurusin anak ya, aku berarti bisa leha-leha, bisa santai-santai, bisa pulang malam, olahraga segala macam? Ya enggak. Di sini pentingnya kebersamaan dan saling bergantian. Justru karena istri gue sudah mengambil langkah yang cukup radikal dalam hal pengorbanannya dia, gue juga harus menunjukkan apa namanya sikap sebagai suami yang suportif. Oke, dalam bentuknya gimana? Ya, oke, gue tetap kerja pasti. Kalau enggak ya gimana penghasilan? Nggak mungkin kan. Nah, caranya ya gue berikan dia me time. Oke, hari Minggu lu boleh me time. Gue sama anak gue Ersen akan ke gereja berdua. Kami pisah gereja. Ya, istri gue di gereja mana, gue di gereja mana. Supaya apa? Memberikan waktu luang untuk istri gue. Ya terserah dia mau ngapain mengisi waktu luangnya itu, me time-nya itu maksudnya ya. Dia mau pelayanan, dia mau ibadah, dia mau apa ya terserah. Intinya gue udah komitmenkan hal itu. Dan supaya gue juga bisa date sama anak gue. Gue bisa bangun relasi sama anak gue yang mungkin biasanya terbatas oleh waktu ya. Kali ini waktu lebih panjang. Gue bisa siang makan bareng sama dia, berdua loh, date loh ya, berdua sama dia. Gue bisa ngobrol sama dia, ya mungkin namanya sedikit bercanda sama dia. Tapi kan itu perlu dibina, perlu komitmen. Itu yang gue lakukan. Oke. Nah, berdasarkan riset, bukan dari gue sekali lagi ya, dari para psikolog, memang kehadiran orang tua bukan cuma kehadiran fisik, tapi kehadiran emosional itu sangat penting untuk tumbuh kembang emosional anak. Anak yang pintar mah banyak, ya. Anak yang sehat mah banyak lah.
robot itu juga pintar dan sehat gitu loh. Dalam arti sehat dia selalu bisa kerja kapanpun. Kalau sakit tinggal di maintenance, ya kan? Tapi kalau misalnya kita hanya gua dan istri ya terutama ya, membesarkan anak yang hanya pintar apa namanya IQ dan sehat badannya, ya biarnya mau robot apa? Dia nggak punya empati. Nah, justru yang mau gue bangun adalah kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya, dan tentu akademisnya juga gitu loh. Itu yang mau gue bangun. Terus ada yang nyeletuk tiba-tiba, ya Will lu mau ngomong gini gampang karena lu kan privilege. Ya oke, gue akuin gue hidup dalam privilege, gue tidak menyangkal. Tapi apakah artinya kalau gue udah dapat privilege semuanya berjalan dengan mudah? Ya enggak, ada hal-hal yang harus gue perjuangkan juga. Contohnya apa? Mempertahankan privilege yang ada. Itu gue juga perjuangin. Terus bagaimana supaya justru gue dalam privilege gue berkarya. Nah ini kan yang harus diperhatikan. Gue udah privilege nih, bagus. Tapi dalam privilege lu mau ngapain? Nyantai gitu aja karena udah ada privilege? Atau justru karena lu punya privilege, lu bisa berkarya lebih lanjut? Gue mengusahakan yang kedua, berkarya lebih lanjut. Dalam bentuk apa? Sharing seperti ini, belajar hal-hal baru, memperdalam ilmu, mem- melakukan parenting dengan lebih baik. Nah itu kan usaha juga kan. Gimana pun kan gue berharap ya Ersen nanti ke depannya bisa hidupnya lebih baik dari sekarang gue gitu loh. Nah itulah yang gue perjuangkan. Oke, jadi ya memang tidak mudah, memang tidak gampang, tapi ya ada baiknya kita terus memperjuangkan hal itu gitu loh. Oke, ya ini tuh aja yang pengen gua bagikan. tidak ada tidak ada kemauan untuk me, ini ya menghakimi atau menyerang siapapun ya. Gua hanya sharing. Oke, thank you.